Baik, Pak. Saya tadi itu saya penasaran, Pak, dengan istilah penjaminan. Penjaminan. Jadi sebelum mulai tadi saya coba buka kamus, ternyata maknanya itu kan berbuat menjamin, berbuat menjamin proses atau cara kerja. Kalau mutu kita tahu soal kualitas, soal itu. Jadi coba dikonkretkan sedikit, Pak. Ini LPM sebagai penjamin mutu ini bentuknya apa sih, Pak? Jadi gini, LPMP itu unit pelaksana teknis kementerian. Tugas pokok dan fungsinya adalah menjamin penjaminan kan lembaga penjaminan mutu pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, penjaminan di sini adalah yang memfasilitasi, yang memberikan dorongan, semangat, bantuan terhadap apa yang dilakukan oleh daerah. Intinya memfasilitasi daerah dalam rangka mereka meningkatkan, memajukan pendidikan sampai kepada menjamin bahwa pendidikan itu bermutu, bermutu. Nah, tentu ada standar-standar. LPMP dalam melakukan itu adalah memastikan bahwa 8 standar nasional pendidikan itu dilakukan oleh kabupaten kota, dilakukan oleh provinsi untuk mencapai standar nasional pendidikan SNP. Jadi ada 8 standar. 8 standar itu apa sih, Pak? Nah, 8 standar itu yang pertama standar kurikulum, standar penilaian, kemudian standar proses, kemudian standar pendidik tenaga kependidikan, standar pembiayaan, standar sarana prasarana. Ini semua merupakan standar yang harus menjadi ukuran terhadap terhadap peningkatan mutu pendidikan. Nah, di kita di Nusa Tenggara Timur kalau kita ukur dari 8 standar itu ada 3 memang yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah standar pendidik tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan. Pendidik tenaga kependidikan. Kenapa nih, Pak? Profilnya seperti apa nih kalau standar tenaga kependidikan yang tadi? Jadi yang pertama standar pendidik tenaga kependidikan. Jadi tidak semua guru-guru kita yang mengajar di SMA, SMK itu sudah S1. Ya kan? Belum ya. Nah, sementara itu kan standar kualifikasinya harus S1. Ya masih ada lah sekian 10% ya katakanlah masih ada guru-guru kita yang belum S1. 10%, Pak? Ya, 10% dari sejumlah tenaga pendidik yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berapa banyak tenaga pendidik kita kalau data kalau LPMP punya data ada 700 guru kita di NTT yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan untuk menjadi guru. 700 Jadi 700 dari jumlah 7.000 ya. 7.000 pendidik tenaga pendidikan 10%. Nah, guru negeri kita adalah guru swasta kita lebih banyak dari guru negeri. Berapa banyak tuh datanya LPM? Jumlah guru kita Nusa Tenggara Timur itu 9.000. Yang PNS itu 5.000 lebih. Ya, 4.000 sekian itu ada di satuan pendidikan kita dengan status guru honor, guru komite guru honor dan guru komite. Nah, ada memang guru honor yang dibiayai, digaji oleh Pemda provinsi. Baru-baru ini kan itulah satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Pak Victor, Pak Gubernur kita, bahwa seluruh guru honor yang mengajar di SMA SMK itu seluruhnya digaji oleh APBD provinsi. APBD provinsi lebih kurang 400.000 per bulan. Mereka itu kemudian ditambah dengan honor komite dan dari dana BOS bagi mereka yang memenuhi persyaratan untuk dibayarkan gaji melalui dana BOS. Itu poin pertama. Poin pertama, soal kendala di tenaga pendidikan. Jadi tenaga pendidikan. Masih 2 nih, Pak. Masih 2. Duanya apa ya, Pak? Nah, yang kedua ini yang menyangkut tadi kenapa BDR kita, daring kita itu belum maksimal, ya karena memang di standar berikutnya adalah standar sarana prasarana pendidikan kita. Itu yang masih kurang. Jadi kalau kita mengacu ke standar sarana prasarana yang memang merupakan
standar nasional pendidikan memang kita masih jauh. Dan mencukupkan sarana prasarana pendidikan kita di Nusa Tenggara Timur itu memang perlu kerja bareng kita semua. Ya kalau kita mengandalkan dari kementerian saja tidak akan cukup. Nah, tetapi kalau pemerintah provinsi tentunya apabila APBD-nya memungkinkan, tetapi kita maklumilah beberapa provinsi, termasuk provinsi kita memang APBD kita memang masih minim, ya tidak seperti daerah-daerah yang lainnya. Jadi kalau kita serahkan sepenuhnya ke provinsi untuk pemenuhan seluruh sarana prasarana pendidikan yang mengacu kepada 8 standar tadi memang masih membutuhkan anggaran yang begitu dahsyat. Nah, sehingga DAK, dana alokasi khusus untuk sarana prasarana di kita Nusa Tenggara Timur itu paling tinggi. Nah, paling tinggi untuk mendukung APBD kita yang minim. Ya. Dan itu menjadi prioritas sebenarnya Provinsi Nusa Tenggara Timur itu untuk pembiayaan itu menjadi prioritas kementerian. Ya. Sarana prasarana pendidikan, dan itu memang yang paling dari standar-standar itu. Kemudian yang ketiga adalah memang standar pembiayaan. Ya. Kalau kita hitung dengan neraca pendidikan secara nasional, ya kalau daerah yang lain misalnya DKI itu satu orang anak itu bisa dibiayai dengan 1 juta atau 2 juta dengan hitungan per siswa. DKI ya kita tahun yang lalu saya di Nusa Tenggara Barat sampai mengatakan ini ya kalau NTB saat ke 2 tahun yang lalu itu pembiayaan 1 siswa itu hanya cukup dengan 1 beli tiket nonton film. Jadi baru sekian puluh ribu per siswa. Sekarang 30-an ada kalau NTT mungkin sekarang kita pembiayaan per siswa kalau kita hitung sejumlah siswa dengan anggaran yang ada di provinsi misalnya ya sampai mungkin 100 sampai 150 itu sudah termasuk lumayan lah. Jadi 100.000 sampai 150.000 per siswa se-Nusa Tenggara Timur. Dan itu ya kita tidak berbicara tentang anggaran dari kementerian tapi kalau untuk Pemprov sendiri itu 100 sampai 150.000. Ya. Berarti 3 komponen ini sangat berpengaruh pada mutu pendidikan NTT ya Pak? Ya. Nah, seperti apa mutu pendidikan NTT kita? Kalau dipresentasikan, diperingkatkan gitu, NTT berada pada posisi berapa nih? Ya sebenarnya yang peringkat itu Tribun ya. yang berbicara tentang peringkat pendidikan itu sebenarnya Tribun. Ya kalau ditanya ya saya jawab juga ya sebenarnya tidak ada peringkat-peringkat. Kita tidak lagi mengenal bahwa pendidikan itu ada peringkatnya. Ya karena memang pemerataan pendidikan itu sudah dilakukan. Nah, kemudian aksesnya juga sudah usahakan. Kita tidak lagi mengukur bahwa apalagi baru-baru ini sudah ditiadakan dan itu menjadi indikator satu-satunya terhadap ukuran kemajuan pendidikan. Dan itu sebenarnya untuk gubernur dan bupati ya yang berbicara tentang tinggi itu merupakan satu prestasi itu dulu ya. Nah sekarang kita tidak berbicara tentang peringkat, tetapi kita berbicara bahwa pendidikan di Nusa Tenggara Timur itu sedang bergerak, bahkan hampir sama dengan daerah yang lainnya. Dan itu bisa dilihat bahwa tingkat buta aksara kita itu masih ada provinsi yang lebih tinggi dari kita. Nah kemudian anak-anak kita yang drop out juga tidak setinggi daerah-daerah yang lainnya. Masih ada daerah yang lainnya itu yang drop out-nya lebih tinggi dari kita. Dan kita bisa mengatakan bahwa kita tidak juga luar biasa, kita juga tidak terbelakang ini, tetapi pada posisi tengah. Ya. Klasemen tengah dia. Ya, klasemen tengah lah. Ya.